Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Rezikin, NIM 2018-1294. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kaligrafi. Jadi berbagai macam bangsa di dunia memiliki bahasa, dan bahasa mempunyai huruf atau tulisan yang dapat mewakili bahasa mereka dalam bentuk gambar atau tulisan, yang menghasilkan seni menulis halus yang lazim dikenal dengan kaligrafi. Kata kaligrafi berasal dari bahasa Latin, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu kalos dan graf. Kalos yang artinya indah dan graf yang artinya gambar atau tulisan. Adapun dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah kaligrafi, yang berarti tulisan indah dan seni menulis indah. Tulisan halus yang maksudnya huruf Jawa, yaitu Hanacaraka, dalam huruf Latin yaitu A, B, C, D dan seterusnya. Dalam bahasa Jepang yaitu kanji, hiragama dan katana. Dalam bahasa Hindi, Thai, Cina, Rusia, Israel disebut juga kaligrafi. Kaligrafi dalam bahasa Arab disebut khat yang berarti garis, tulisan indah. Syekh Syamsuddin Al-Akfani secara terminologi seperti yang dikutip D. Sirajuddin AR mengatakan bahwa kaligrafi adalah suatu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal, letak-letaknya, dan cara-cara merangkainya menjadi sebuah tulisan yang tersusun, atau apa-apa yang ditulis di atas garis-garis. Bagaimana cara menulisnya dan menentukan mana yang tidak perlu ditulis, mengubah ejaan yang perlu diubah, dan menentukan cara bagaimana untuk mengubahnya. Yang berikutnya itu pengertian naskhi. Pengertian seni khat dilihat dalam dua pengertian, yaitu pengertian secara etimologi dan terminologi. Pengertian etimologi, kata khat lebih populer dan dikenal dengan seni kaligrafi Islam yang merupakan penyederhanaan daripada kata kaligrafi. Adapun makna seni khat adalah seni atau kemahiran menulis tulisan Arab atau tulisan Jawi dengan gaya khat atau unik, sehingga menghasilkan tulisan indah. Pengertian lain seni ini adalah seni menulis indah dengan pena, dan disebut juga fan al-khat, dalam artian seni memperhalus tulisan atau memperbaiki coretan. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa seni khat merupakan tulisan yang ditulis indah dan menggunakan huruf-huruf Arab sebagai tulisan asas, selain diikuti dengan corak-corak hiasan dan motif-motif yang menarik, sehingga memunculkan seni tulis cantik dan indah untuk dinikmati sebagai karya seni yang unik dan menarik. Menurut istilah atau terminologi pula, seni ialah segala yang halus dan indah, lagi menyenangkan hati serta perasaan manusia. Apakah ia merupakan hasil ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun yang dihasilkan oleh pikiran, kemahiran, imajinasi, dan perbuatan seseorang manusia. Secara harfiah, seni kaligrafi ditakrifkan oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya Al-Muqaddimah. Kaligrafi adalah lukisan dan bentuk harfiah yang menunjukkan kepada kalimat yang didengar, yang mengisyaratkan apa yang ada di dalam jiwa. Sedangkan khat naskhi atau khat nas yaitu jenis tulisan tangan berbentuk kursif
yaitu tulisan bergerak berputar dan sifatnya mudah serta jelas untuk ditulis dan dibaca. Cukup sekian itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Aktiafiana, NIM T 2018-1269. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaligrafi kufi. Nah, kaligrafi kufi secara umum memiliki fitur-fitur yang mana bentuk huruf hot kufi adalah salah satunya persegi, tegak, dan bergaris lurus, serta bentuknya yang berunsur geometris yaitu lurus dan tegak amat sesuai diukir di paduan-paduan ubin dan batu pada bangunan-bangunan seperti masjid dan sejenisnya. Nah, kaligrafi kufi sendiri ada beberapa macam. Gaya hot kufi memiliki beberapa variasi atau bentuk. Jadi ada beberapa. Yang pertama yaitu kufi awal. Nah, kufi ini digunakan pada salinan awal Al-Quran. Garis horizontal ditulis kufi. Tulisan kufi ini sering diperpanjang untuk menghasilkan tulisan pendek, gemuk, dan kompak. Nah, selanjutnya kufi timur atau bengkok. Nah, kufi timur atau bengkok ini merupakan pengembangan dari kufi awal, di mana garis vertikal diperpanjang dalam gaya baru yang dikembangkan oleh penduduk Persia. Bentuk ini lazim dikenal sebagai kufi timur karena contoh-contohnya sangat umum dalam salinan Al-Quran yang dibuat di timur. Selanjutnya juga disebut kufi bengkok. Kenapa? Karena condong ke sebelah kiri coretan vertikal. Hiasan huruf-hurufnya sering ditempatkan di bawah baris tulisan. Keseluruhannya, tulisan ini jauh lebih halus ketimbang bentuk kufi lain di masa itu. Selanjutnya ada kufi bunga. Nah, selain variasi gaya tulisan kufi yang diperpanjang secara vertikal dan horizontal, ahli-ahli muslim mengembangkan varian baru bentuk yang pada dasarnya bundar, yang mana tiap ragam tulisan kufi yang paling dikenal merupakan hasil dari perpanjangan huruf-hurufnya sendiri menjadi berbagai motif non-kaligrafi. Salah satu diantaranya gaya ini, di mana vertikal tulisan diperpanjang menjadi bentuk daun dan bunga, hingga dikenal dengan nama kufi bunga. Selanjutnya ada kufi berjalin. Kufi berjalin sama halnya dengan kufi bunga, di mana garis vertikal diperpanjang menjadi jalinan yang saling berhubung atau terhubung dengan huruf lainnya, sehingga menghasilkan suatu jalinan yang dekoratif, unik, dan sangat menarik. Gaya ini banyak dipakai untuk dekorasi hiasan dinding rumah dan masjid. Selanjutnya kufi kotak. Nah, kufi kotak, gaya ini merupakan gaya kufi yang lebih menyederhanakan bentuk kufi itu sendiri menjadi bentuk kotak-kotak geometris sangat kaku, tetapi dengan jalinan satu huruf dengan huruf yang lain sehingga menjadi suatu harmoni yang baik dan enak dilihat. Poin selanjutnya yaitu kaligrafi sulut. Nah, di sini dijelaskan bahwa menurut Didin Sirojudin, seperti halnya gaya kuf, kaligrafi gaya sulut diperkenalkan oleh Ibnu Muklah yang merupakan seorang menteri wazin di masa kekhalifahan Abbasiyah, yang mana tulisan kaligrafi gaya sulut sangat ornamental dengan banyak hiasan tambahan dan mudah dibentuk dalam komposisi tertentu untuk memenuhi ruang tulisan yang tersedia pada waktu itu. Jadi, karya kaligrafi yang menggunakan gaya sulut bisa ditulis dengan bentuk kurva dengan kepala meruncing, dan terkadang tulisan dengan gaya yang sambung dan interaksi yang kuat. Karena keindahan dan keluasannya ini, gaya sulut banyak digunakan sebagai ornamen arsitektur masjid, sampul buku, dan dekorasi
interior. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Musdifal tinggi dengan materi 2018-2019 dari kelompok 12 dalam materi di bawah dan menyampaikan materi-materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Di sini saya akan menyampaikan yaitu tentang pengertian kaligrafi Dewani dan kaligrafi taklik. Nah, kaligrafi Dewani adalah kaligrafi yang datang pada belakangan pada masa kekuasaan Turkosmani. Disebut Dewani di sini karena mulanya tulisan ini muncul pada digunakan untuk urusan perkantoran, di mana diwan itu dalam bahasa Arab jika didefinisikan yaitu berarti kantor. Nah, juga kaligrafi Diwan ini juga disebut sebagai kaligrafi Hamayuni yang dimana meliputi Diwani Jali, dan Kubro. Yang secara literal artinya dokumen yang ditulis dengan langsung oleh Sultan. Nah, tulisan Diwan ini digunakan untuk menulis dokumen diplomatik kesultanan, pemberian izin dan lain sebagainya pada masanya dahulu. Dan contoh lengkapnya bisa dilihat di dalam makalah. Kemudian ada pengertian selanjutnya yaitu taklik, pengertian kaligrafi taklik. Sesuai namanya, Farisi memiliki asal-usul dari negeri Persia. Lebih khususnya tulisan ini disebut dengan taklik. Nah, kenapa kok bisa disebut taklik? Karena tulisan ini merupakan gabungan dari kata nas dan taklik. Nah, maksudnya tulisan taklik yang berfungsi sebagai nasah. Tulisan nas taklik ini dikembangkan oleh Mir al-Tibrizi pada pertengahan abad 19 Hijriah setelah ia bermimpi melihat burung-burung dan sekawan bebek yang terbang. Mungkin hanya penjelasan ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih lengkapnya dan contoh-contohnya bisa dilihat di dalam makalah. Di situ sudah tertulis sangat jelas sekali. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.